Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Muhammad Adit serta Latsar CPNS Puslapbang KDUD Lan Samarinda. Hari ini saya akan mereview terkait etika publik. Sebelumnya kita membahas dulu terkait etika. Apa pengertian dari etika? Nah, etika itu merupakan refleksi baik atau buruk yang harus dilakukan oleh seseorang. Sehingga kalau kita kaitkan dengan etika publik sendiri adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Kita sering mendengar ada namanya moral, etika dan moral. Sesuatu yang kita anggap sama namun berbeda. Moral sendiri merupakan kewajiban melakukan sesuatu yang baik. Nah, etika sendiri merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh ASN. Kompetensi yang lain diantaranya adalah pengetahuan dan juga keterampilan. Etika sendiri membutuhkan waktu yang lama dibandingkan pengetahuan dan skill untuk meningkatkannya. Sehingga perlu integritas dalam menjalankan etika ini. Makna integritas sendiri adalah komitmen seseorang dalam perilakunya untuk tunduk terhadap nilai-nilai kebaikan. Jadi, integritas menjadi pendorong yang kuat agar seseorang memiliki etika yang baik, sehingga bisa dikatakan bahwa integritas adalah modal yang penting untuk menumbuhkan etika yang baik bagi seorang ASN. Nah, ASN itu perlu memiliki standar etika yang tinggi. Kenapa? Kenapa kita perlu standar etika yang tinggi? Karena ASN tidak lepas dari sorotan masyarakat, sehingga perlu seorang ASN itu menjaga etika yang baik di lingkungan pekerjaan maupun sosial. Nah, untuk mencapai standar etika yang tinggi, ASN perlu kedisiplinan untuk menerapkannya. Karena kedisiplinan merupakan modal utama produktivitas seorang ASN. Saat ASN sudah memiliki standar etika yang tinggi, maka kedisiplinan yang diterapkannya bukan karena aturan di unit kerjanya, bukan karena ingin dipuji atasan, bukan karena takut menerima punishment karena melanggar atau melakukan etika yang jelek, ataupun mengharap reward. Nah, kita sebagai ASN itu di masyarakat menjadi sorotan seperti yang sudah saya jelaskan di awal. Maka ada namanya kode etik. Nah, kode etik itu merupakan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip yang dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Jadi seorang ASN dalam undang-undang ASN sudah diatur kode etik seorang ASN. Nah, tujuan disusunnya kode etik sendiri adalah untuk mengatur tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh sekelompok profesional tertentu. Nah, untuk itu teman-teman, kita perlu memiliki etika yang baik, etika dengan standar yang tinggi dalam pelaksanaan tugas sebagai ASN. Karena kita tahu di masyarakat apabila ada kasus yang melibatkan ASN itu menjadi sorotan. Apabila ada berita 10 orang tertangkap melakukan menggunakan narkoba, satu diantaranya ASN, maka berita yang diekspos adalah ASN menggunakan narkoba. Maka penting bagi kita untuk berlaku atau beretika yang baik saat melayani masyarakat maupun saat berada di lingkungan sosial. Karena apabila etika yang buruk kita perlihatkan akan menurunkan citra ASN secara keseluruhan. Jadi itu saja review dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.